sebelum kita masuk di sesi lokal kalian ya, sesuai dengan agenda yang tadi disepakati, tentu di setiap lokal kalian Bapak Ibu itu nanti akan ada monitoring terkait dengan bagaimana aktivitas pokja manajemen operasional level sekolah yang telah Bapak Ibu lakukan. Saya baca beberapa aktivitas Bapak Ibu itu ada beberapa sekolah yang memang di PO bulan Desember tahun 2023 itu mengangkat tentang literasi. Salah satunya yang saya sudah baca misalnya di SD Kejuaraan, SD 20 baru yang terkait dengan literasi. Nah di aktivitas PMO ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita akan merefleksikan tentang apa-apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa-apa saja hal yang belum berjalan dengan baik, kemudian bagaimana berjalan dan solusinya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan terkait dengan aktivitas PMO bulan Desember atau sampai saya terkait dengan PMO. Ada Bapak Ibu sekalian terkait dengan aktivitas PMO di bulan Desember sudah disebutkan di fase ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, kami masih Bapak pastinya sangat berbahagia Bapak pengawas dari Bapak Ibu kepala sekolah dan guru PKP yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan mengawali pagi hari ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat. Salawat dan taslim kita baik, terkait kegiatan PMO saya langsung saja. Jadi apa namanya ya, hal-hal yang kurang berkenan kita berusaha apa adanya saja. Terkait dengan kegiatan PMO, alhamdulillah di bulan Desember kami sudah laksanakan dan laporannya sudah kami sampaikan sesuai tema yang persoalan yang kami angkat atau kasus yang kami angkat adalah sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ya, karena saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman guru memang sudah bagus, tapi belum menyentuh yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, nah sudah berkali-kali PMO PP kalau tidak salah itu belum tuntas sama sekali karena beberapa kendala yang kami hadapi. Salah satu diantaranya adalah ketika rencana PMO dilaksanakan karena ada istilah praktek ya, banyak saja teman-teman yang tidak sempat hadir dengan berbagai macam alasan ya, sehingga itu pun selaku kepala sekolah tentu memahami itu. Saya kami sampaikan kepada teman-teman bahwa mari kita kerjasama dengan baik karena ini adalah kepentingan kita semua. Keberhasilan kita ini adalah keberhasilan besar. Sehingga terus terang Pak, saya tidak akan mungkin sampaikan secara detail penyebab atau kendala. Salah satunya adalah ada virus. Ya, jadi ada virus yang ya selama ini sebenarnya senantiasa sebagai kepala sekolah merupakan tanggung jawab itu ya. Tetapi begitulah namanya karakter ya, kita tidak sama dan ini sebuah tantangan bahwa bagaimana kita merubah karakter ini. Sehingga intinya Pak, dari 3 kali PMO itu saya anggap belum tuntas ya, karena seharusnya kan jalan semua Pak. Jadi bukan saja fase ini tapi harus semua pas, termasuk mata pelajaran. Jadi saya mengevaluasi dan melihat secara langsung bahkan berbagai macam dorongan dan apa solusi yang saya berikan dan doakan kepada teman-teman. Ada saja oknum yang tidak bisa. Jadi tidak mungkin saya laporkan secara 100%. Ketika masuk ke kendala, ya itu adalah sebuah kegagalan. Saya merasa saya memahami itu dan saya
menerima itu. Ya, tetapi namanya sebuah amanah harus tetap semangat ya, dalam melaksanakan secara ikhlas sahabat, karena tanpa didorong dengan keikhlasan dan kesabaran saya hanya minta memohon pada Yang Maha Kuasa suatu saat itu akan datang sebelum bisa merubah segalanya, itu bisa menjadi biasa. Saya kira seperti itu Pak. Jadi saya hanya sampaikan ada 2 PKP saya yang hadir hari ini. Ya, mereka ini memang aktif Pak. Tetapi apalah artinya 2 aktif, yang lain lebih banyak yang tidak aktif. Ini memang sebuah kegagalan dan saya tidak tahu seperti apa nanti kombinasinya. Betul dari selaku Pak Fasil, ya termasuk juga barangkali Pak Pengawas, ya karena pengawasnya juga. Jadi sebetulnya saya sampaikan, bahkan mohon izin maaf saya tidak langsung kita petunjuk para pengawas. Ya, bukan saya melaporkan pengawas, tetapi saya hanya minta seperti apa saya ini Pak. Saya harus mengalir kepada siapa. Ya, saya menyampaikan meminta petunjuk kepada siapa, bukan kepada Bapak. Saya kira seperti itu Pak, dan mungkin sudah dilihat seperti apa. Terima kasih. Mohon maaf, mau melakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan permasalahannya terkait dengan beberapa PKP sehingga tidak lanjut terakhir yang alasan yang saya berikan saya tuangkan secara nyata Pak di laporan itu, dan saya sudah membuka secara terang-terangan kepada semua PKP. Betul diperhatikan, ini laporan bukan saja laporan tapi ini sudah laporan langsung ke pusat. Ya. Jadi nanti pada saatnya kita dievaluasi. Ini kan saya berikan lagi pemahaman kepada teman-teman untuk mendorong bagaimana kesadaran ini bisa betul-betul menjadi sebuah tanggung jawab kita. Ya. Saya menyampaikan dan terus terang pertama semua. Saya tidak ingin lagi menutup-nutupi sesuatu yang nanti akan berakibat ya tentu fatal buat saya selaku kepala sekolah. Jadi saya harus menyampaikan detailnya. Makanya saya harapkan kepada teman-teman betul-betul apa yang menjadi kendala kita dan solusinya lahir pada saat kita PMO itu diimplementasikan. Apa susahnya? Saya sudah memberikan jalan, memberikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya bahkan terkadang saya hanya bermain di ombak karena itu stakeholder tanda kutip seluruh warga sekolah dan hal ini guru, kepala sekolah, sehingga ada hal-hal yang di luar dari sebagai satu kesatuan yang akhirnya menurut saya itu mempengaruhi, sehingga terkait dengan demo yang dilakukan masih banyak hal yang akhirnya belum selesai, dan itu berkaitan dengan komitmen beberapa PKP, dan itu mempengaruhi terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, karena salah satunya adalah tentu ketika berbicara tentang guru yang berinteraksi dengan peserta didik, itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana bukan hanya terkait dengan pembelajaran yang ditanamkan, tetapi juga karakter yang ditinggalkan oleh aktivitas pembelajaran, baik itu pembelajaran reguler tentunya maupun pembelajaran yang berkaitan dengan reguler, dan hal ini berkaitan dengan B5 dan sebagainya. Itu tentu menjadi hal yang sangat penting, karena berbicara tentang literasi Bapak Ibu seperti yang kita bicarakan pada hari ini, itu tentu banyak hal yang bukan hanya aktivitas memahami dan membaca, tetapi jauh lebih dari itu, sehingga tentu terkait dengan bagaimana komitmen itu menjadi hal yang sangat penting. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait dengan aktivitas PMO-nya. Sesi berharapnya yang terkait dengan literasi, ada yang mungkin Ibu tadinya ingin menyampaikan. Saya mintakan dulu Pak Sifat itu ada kebilangan di tengah deh. Pak Sifat dicari. Terus kemudian tadi bisa ada kalau dia sekali. Saya minta lagi. Saya
angkatan data ini. Ini nama uang, kita nggak masih jadi main waktu dewasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sekilas tentang pelaksanaan PMO di sekolah kami. Pelaksanaan PMO di sekolah kami yang sudah 3 kali kami lakukan, alhamdulillah itu sudah berjalan baik, namun belum maksimal. Dan ada pun topik yang kami ambil yaitu implementasi pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdifferensiasi, kemudian iklim keamanan sekolah dan inklusivitas. Karena itu yang merupakan capaian yang rendah di rapor pendidikan kami, jadi makanya itu dua topik yang kami ambil setiap kali kegiatan PMO di satuan pendidikan kami. Adapun pelaksanaannya dengan setelah 3 kali melaksanakan PMO ini berakhir di Desember kemarin, itu alhamdulillah berjalan sudah baik namun belum maksimal. Karena kemarin juga kalau implementasi pembelajaran berdifferensiasi ini kami juga sudah melaksanakan dan mendatangkan fasilitator untuk memberikan materi lebih dalam lagi kepada rekan-rekan guru kami tentang bagaimana itu pembelajaran berdifferensiasi. Dan alhamdulillah guru-guru sudah memahami apa itu sebenarnya pembelajaran berdifferensiasi. Namun terkadang dalam pelaksanaan di kelasnya itu ya, saya sering biasa keliling-keliling tampak sepengetahuan guru saya melihat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas mereka itu ya, ternyata pembelajaran berdifferensiasi itu terkadang dilupakan oleh guru. Karena saya biasa menemukan ada saja guru yang belum memfasilitasi siswa dalam hal pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian tim keamanan dan inklusivitas itu alhamdulillah ini juga kami sosialisasikan baik itu kepada guru melalui PM, video PM yang kita gunakan. Kanunan dari usang yung paspor mawal-wal. Nangan itu Pak 2000. Sosialisasi hingga setiap pelaksanaan Usang nggak? kami selalu Usang memberikan motivasi atau saran kepada peserta didik kami untuk bagaimana peningkatan iklim keamanan sekolah di satuan pendidikan kami. Dan alhamdulillah ya, karena dengan peserta didik yang sedikit yang tidak susah untuk kami kendalikan. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Biasanya memberi waris. Murah mana? Murah mana? Terima kasih. Gangguan dekat. Ini re. Nah, ipa awan. Biasanya memberi waris pasti. Jadi nak di rumah. Awal tak emangnya. Terima kasih Bu Media dan Media. Jadi setelah semuanya disampaikan oleh Bu Haja juga bahwa berdasarkan analisis staf pendidikan, salah satunya adalah yang pertama adalah iklim kondisivitas sekolah. Sehingga itu yang diangkat menjadi salah satu hal yang dijalankan di PMO. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi ada memang pendekatan yang berbeda bahwa pada setiap sesi lokakali ya, itu nanti akan ada satu jilid terkait dengan aktivitas PMO yang Bapak Ibu lakukan. Harapannya adalah bahwa ada kesamaan terkait dengan analisis permasalahan yang mungkin Bapak Ibu angkat di setiap sekolah masing-masing, sehingga itu bisa didiskusikan secara bersama dan akan menjadi bahan refleksi kemudian bahan inspirasi bagi sekolah lain seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hadijah salah satunya, begitu pun juga tadi dengan Pak Said terkait dengan kegiatan diferensiasi yang dilakukan tetapi waktu terkait dengan hal tersebut ada hal yang paling utama adalah terkait dengan komitmen dari
para guru yang menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan seluruh program di sekolah. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke sesi lokakaryanya, mungkin saya persilakan dulu dari perwakilan satu sekolah jika ada yang ingin menyampaikan lagi terkait dengan aktivitas PMO-nya. Oh boleh, jangan lupa dia boleh terkait dengan literasinya ya, saya baca di aktivitas. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, di mana sudah ada 3 rekan saya yang sudah menjelaskan bagaimana kegiatan PMO-nya pada bulan Desember. Mungkin saya juga mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya modelnya agak berbeda dari teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah masuk pada tahap aksinya. Karena ketika saya melakukan kegiatan PMO dengan Pak Pengawas, kami itu mulai daripada hasil refleksi, kemudian menyusun perencanaan, kemudian implementasi itu yang kami lakukan. Nah, pada tahap yang kemarin ini PMO, karena saya pernah PMO dengan teman-teman, itu selalu mengatakan saya memberitahu kepada mereka kira-kira apa yang menjadi masalah yang harus kita angkat sekarang ini untuk PMO yang Desember. Lalu mereka mengatakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, oke. Tetapi saya mencari tahu apa sih yang kurang dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu kurang pahami. Jadi mereka mengatakan modul, Bu, oke. Saya menerima saran dari Bapak Ibu, tapi dengan satu catatan bahwa nanti ketika kita PMO, karena modul itu sudah pernah kita berikan pemahaman tentang bagaimana cara menyusun modul. Jadi saya ingin Bapak Ibu bisa menampilkan modul sebagai ada salah satu dari jenjang, karena kebetulan saya 3 kelas, ada dari satu jenjang yang bisa memberikan, bisa mempresentasikan bagaimana modul itu. Jadi ada perwakilan. Jadi mereka kalau misalnya itu sudah tahap pelaksanaan adalah mereka action untuk menyampaikan ini loh modul ajar saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka bisa saling menanggapi. Di antara semua teman-teman mereka saling tukar pengalaman, saling tukar pikiran bahwa sesungguhnya yang saya gunakan selama ini seperti ini. Nah, satu penekanan kepada saya, kepada teman-teman, bahwa modul ataupun pembelajaran itu tidak selamanya harus didiferensiasikan. Ada beberapa materi yang memang membutuhkan diferensiasi. Itu penekanan saya dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga teman-teman pemahaman mereka juga seperti itu. Jadi ketika ada pembelajaran yang ingin kita diferensiasikan, inilah modul yang akan kita sepakati bersama. Jadi ada kesepakatan tata atur, tata letak, tata tulisan di dalam modul. Jadi saya memang berjalan mulai dari tahap Pak. Jadi mohon maaf saya dari tahap itu karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Pengawas saya, karena saya seperti dia. Jadi PMO ini saya buat dia seperti kombel. Dia punya refleksi, dia punya perencanaan, dia punya pelaksanaan, implementasi, dan nanti setelah misalnya Januari ini saya mencari tahu lagi apa masih kita berdasar di sana. Tetapi kegiatan saya sudah masuk pada tahap evaluasi. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi dia dalam PMO saya itu saya garis bawahi adalah berstruktur. Itu Pak. Terima kasih atas sementara. Terima kasih Ibu Haji Nubadia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nubadia bahwa PMO yang dilakukan itu dengan mengimplementasikan terkait dengan apa hal yang dibicarakan, kemudian jadi seperti mini workshop. Ya, seperti itu ya tadi ya, yang disampaikan. Jadi contohnya misalnya mengambil pembelajaran diferensiasi, kemudian ada seperti model di komunitas belajar. Jadi ada guru sebagai guru model, kemudian seperti itu di PMO-nya mengambil terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada modul yang disampaikan sehingga terkait dengan tata dan sebagainya itu dibicarakan bersama sehingga aktivitas PMO bukan hanya terkait dengan secara umum tapi ya materi di atas Pak kayaknya tetapi dan juga yang berkaitan dengan bagaimana hal-hal yang lembar kerjanya ada sebentar. salah satunya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nadia. Oke, Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita masih ada waktu. Saya persilakan satu sekolah dulu ya Bapak Ibu, karena semenjak ada pergantian di SD 19 Universitas Sulawesi, sehingga aktivitas PMO-nya di SD 19 itu memang tidak kelihatan di SIM PKB kami, sehingga itu tidak terlihat apa aktivitas PMO yang dilakukan. Ya mungkin aktivitasnya itu hanya terlihat terkait
pada saat kami turun di lapangan. Jadi mungkin saya persilakan kepada Ibu Haslina untuk bisa memaparkan terkait aktivitas PMO khusus untuk di bulan Desember. Pada Ibu saya. Wonten ada negara sing kurang kedua negara sih pertama itu karena negara sih yang direncanakan itu direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku PRT dari SD 19 Impres Suawor akan mencoba melaporkan bagaimana aktivitas PMO yang telah dilaksanakan di sekolah Pak. Mengingat masalah yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, yakni PMO, hasil PMO dari SD 19 Impres Suawor belum bisa terkirim, jadi otomatis belum terbaca oleh Pak Fasilitator. Alhamdulillah di SD 19 Suawor kami juga sudah melaksanakan PMO bulan Desember dengan topik yang dibahas masih sama dengan PMO sebelumnya, yakni tentang literasi. Ya, tentang literasi. Adapun kenapa kami mengangkat masalah itu, karena berdasarkan dari refleksi teman-teman bahwasanya siswa kurang minat baca, kemudian kurang memahami isi bacaan, sehingga tentunya ada beberapa dari siswa kami yang terkendala akan hal tersebut. Nah, menindaklanjuti apa yang kami laksanakan terkait dengan akar masalah itu, yang salah satunya yakni mengadakan kegiatan literasi, nanti kami kembali literasi 15 menit dan dijadwalkan setiap hari secara bergantian mulai dari kelas rendah sampai kelas 6 tentunya kami memberikan suasana yang berbeda, bahwasanya biasanya dilaksanakan di kelas, ya, kami mengalihkan ke panggung yang sudah jadi, ya, jadi untuk sementara kami beri nama panggung literasi. Kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi kami pusatkan di panggung itu. Dalam hal ini tadi yang saya contohkan tadi kegiatan membaca, kegiatan memahami isi bacaan dengan dipandu oleh guru masing-masing setiap kelas. Mereka berkegiatan di panggung literasi, dan alhamdulillah Pak, ada peningkatan dari hasil yang tentunya kami harapkan. Anak peserta didik kami alhamdulillah sudah mampu bagaimana memahami itu literasi, bagaimana memahami isi bacaan dengan aktif memberikan umpan balik atau refleksi ketika selesai melaksanakan kegiatan. Terima kasih, saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Haslina sebagai Kepala Sekolah SD 19 Impres Suawor. Tentu komprehensifinitas yang disampaikan oleh beliau dalam hal ini terkait dengan literasi yang diangkat dalam aktivitas. Karena menurut jangan sampai menurut Bapak Kepala Sekolah bahwa dia paham, ternyata cuma dia belum paham. Ya. Karena kalau kita mau bawa ke tingkat kedalam lagi, kalau tingkat kesadaran guru, saya pikir tidak akan ada guru yang tidak akan melakukan sesuatu itu benar-benar dia paham. Jadi ini juga masih keraguan saya. Ya, tadi kita dengar bahwa guru-guru kita sudah tahu, guru-guru saya sudah paham, tapi implementasinya nanti kan ya. Saya pikir di sana kalau sudah sampai ya, kalau benar-benar menurut kita bahwa dia sudah paham, oke, kepala sekolah lakukan fungsi. Karena sebenarnya mereka sudah punya kompetensi, bermainkan kompetensi ini.
dengan bagaimana yang mengedukasi diri apa yang harus lakukan, apa pekerjaan saat apa harus lakukan itu. Ya sudah lakukan itu juga melakukan hal yang mungkin di antara saya katakan ialah pada teman kita ini adalah angkatan 1 yang dalam lini masanya itu bahwa kita akan berakhir di tahun pelajaran di tahun bulan Juli ini ya, itu mari kita berharap mudah-mudahan ada kesan positif yang dapat kita dapatkan dari 3 tahun kita bersama-sama dengan Pak Wan ini ya, karena apapun namanya tentu apa yang kita lakukan 3 tahun ini tentu itu akan menjadi modal sesungguhnya untuk kita lakukan melangkah secara mandiri ke depan, dan itu akan menjadi komunitas kita yang sudah 3 tahun melakukan ini merasa masih sangat kurang dengan itu, bagaimana menuntaskan itu pertanyaannya. Jadi guru, kepala sekolah, dan saya kami sebagai pengawas adalah mitra urusan berkomunikasi, mitra urusan mensukseskan program ini, dan tentunya kita berharap bahwa kita selalu ada komunikasi yang positif. Cara saya bikin barangkali terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman selaku koordinator pengawas dan pengawas pemilih dari SDN 2 Kampung Baru dan SDN 11 Baru. Yang mungkin tajuk SDN 11 Baru tadi saya diinformasikan dihubungi oleh Ibu Salimah. Kalau beliau sementara berbuka saya tidak bisa datang pada hari ini. Orang tuanya ya saya sudah disampaikan ayah-ayahnya, bapaknya beliau pulang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Rahman bahwa tentu ketika kita bicara tentang apa yang dilakukan hari ini oleh Bapak Ibu sekalian, itu kan tentu fokusnya adalah terkait dengan produk yang Bapak Ibu hasilkan itu sebagai dari output. Tetapi jauh paling penting daripada itu adalah bahwa produk yang Bapak Ibu lakukan, implementasi yang Bapak Ibu lakukan, aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu upload di PM dan sebagainya, itu yang paling utama adalah outcome-nya, adalah dampaknya terhadap tentu kepada peserta didik. Tadi telah disampaikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekedar output, tetapi itu memberi dampak. Dan dampaknya ketika kita bicarakan pada hari ini Bapak Ibu terkait dengan penguatan literasi. Kalau kita masuk ke pendidikan, tentu penguatan literasi itu rata-rata kalau kita lihat di Sulawesi Barat, seluruh sekolah kita masih cakupannya mendasar. Kemudian masuk di itu adalah kematian. Dan kita harapannya adalah masuk kepada perlindungan ini. Tapi mereka lah nak tangkap. Di mana? Kemudian juga dalam memberikan atau menganalisis apa yang tentu diberikan kepada tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih atas sesi refleksi PMO-nya. Kita masuk ke inti materinya Bapak Ibu. Dia mana Pak Dimsuk nama menembang kan? Sebelum masuk Bapak Ibu saya bagikan sedikit dulu Bapak Ibu ya. Nanti di sini nanti tinggal ditulis saja apakah jawabannya benar atau salah tanpa kita membahas. Nanti masuk di eksplorasi konsep Bapak Ibu.
centangnya benar atau centangnya salah. Jadi terkait dengan beberapa pernyataan yang termasuk konsep literasi. Karena hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merefleksikan di sekolah masing-masing, dalam hal ini kapasitas sebagai sekolah guru, kepala sekolah maupun pengawas, tentu akan sangat banyak aktivitas yang Bapak Ibu katakan atau sampaikan itu adalah aktivitas dari literasi. Tetapi tentu pemahaman terkait dengan apa itu literasi itu nanti kita akan bicarakan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita mulai Bapak Ibu, nanti kita tolong ditulis. Nanti kita akan evaluasi kembali pada saat setelah Bapak Ibu masuk di sesi eksplorasi konsep. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu tinggal checklist saja apakah ingin menuliskan angka 1, 2 sampai kebiasaan membaca 15 menit sebelumnya, adanya panggung literasi dan sebagainya. Itu tentu adalah bagian-bagian dari penguatan atau peningkatan literasi di sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan memasuki eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa materi yang kita akan diskusikan bersama-sama. Di setiap eksplorasi konsep ini Bapak Ibu akan ada refleksi sejenak yang nanti kita akan paparkan. Yang pertama adalah level yang pertama, bagaimana memahami strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi. Kemudian level yang kedua, itu adalah menggunakan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi. Level 3, evaluasi dan merancang perbaikan. Level 4, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian level kelima, membimbing rekan sejawat untuk strategi pembelajaran yang efektif. Jadi ini ada level di Bapak Ibu. Tentu kita akan refleksi diri masing-masing bahwa kita pada saat ini berada pada level berapa Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah pada panduan dan pelaksanaan model kompetensi guru. Ini sudah saya berikan di Google Drive-nya Bapak Ibu. Yang tentu harapannya adalah bahwa kita di sekolah tentu berharap kita masuk pada level 3, 4, dan 5 Bapak Ibu. Yang tentu itu akan berjenjang. Jadi kalau level 1 bukan hanya sekedar memahami Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita di level 3 dalam setiap strategi pembelajaran kita lakukan itu ada evaluasi, kemudian dari evaluasi tersebut tentu akan ada rancangan perbaikan. Makanya hal yang sangat penting adalah Bapak Ibu sekalian bahwa setiap strategi pembelajaran itu biasanya pasti akan berubah Bapak Ibu. Kenapa berubah? Yang tentu adalah tentu setiap semester atau setiap tahun itu pasti akan berbeda peserta didiknya, kemudian zamannya pun berbeda, tahunnya pun berbeda, sehingga tentu akan ada evaluasi dan tentu tidak akan sama. Itu tentu pada level 3. Yang kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi dan tentu memiliki rekan sejawat sehingga arah regenerasi atau arah transformasi pengetahuan di sekolah itu berjalan dengan baik dan itu akan masuk lagi. Misalnya ketika kita kaitkan dengan komunitas belajar dan sebagainya, tentu menjadi hal yang sangat penting bagaimana kemampuan literasi guru itu tertuangkan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah melihat terkait dengan cakupan literasi tadi, seperti apa bahwa bukan hanya membaca dan menulis saja, tapi jauh lebih tinggi daripada itu adalah memahami, kemudian bagaimana pada kompetensi guru. Tentu kita akan merefleksikan. Saya ingin persilakan lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan refleksi. Jadi modelnya Lokakarya hari ini Bapak Ibu refleksinya bukan di elaborasi pemahaman, tetapi di setiap selingan materi. Saya persilakan Bapak Ibu ketika ada yang ingin menyampaikan dari apa itu Pak Rahmatullah. Sampai pula Pak datang itu datang. Baik, setelah Pak Rahmatullah baru kita kapit ini sebentar. Iya, lebih berkurang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rahmatullah dari Guru SD 19 Grand Segala. Sehubungan apa yang tadi dikatakan disampaikan oleh Ibu Fadia sangat berhubungan dengan apa yang saya sampaikan pada Pak Ibu. Pertama adalah tentang literasi.
literasi bukan cuma memaknai dengan membaca dan menulis, tapi anak-anak juga harus bisa memaknai dan pertama kali sebelum mengenal membaca dan menulis harus lebih mengenal dulu, mengenal gambar dan memaknai apa itu isi gambar, apa tujuannya gambar. Setiap anak yang dibaca buku itu, ini terutama pada kelas bawah, akan terimbas kepada kelas-kelas tinggi bila anak itu tidak tuntas yang memaknai gambar di kelas bawah. Dengan cara inilah yang belum kami bisa maksimalkan karena kendala yang masih tidak stabil di sekolah kami, sedikit adaptasi dan lain-lain. Itu yang kami rasakan di sana. Kemudian dalam mengenal gambar itu seterusnya, setelah anak sudah mengenal gambar, kita berikan berupa kertas sebagai asumsi dan harapan untuk bisa kita mencapai apa yang kita inginkan bagi guru. Makanya kami berusaha untuk sebagai apa yang dikatakan tadi, bahwa guru harus juga berliterasi. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmatullah atas refleksinya. Yang tadi telah sampaikan bahwa tentu pemahaman terkait dengan apa yang diberikan kepada peserta didik itu tentu bukan hanya membaca dan menulis saja, tetapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana memahami. Apa itu bukan hanya memahami terkait dengan teks, tapi juga non-teks seperti misalnya gambar, kemudian poster dan sebagainya, itu tentu menjadi hal yang sangat penting. Dan tentu dalam perjalanannya ada beberapa kendala selain tadi disampaikan oleh Pak Rahmatullah, yang tentu kalau kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian di model kompetensi guru kaitannya dengan literasi ini, itu tentu ada hal yang jauh lebih penting pada itu, bahwa ada level-level yang sebagainya untuk harapannya bahwa level Bapak Ibu sekalian nanti bisa dalam tahap mengevaluasi apa hal yang tentu masih kurang di sekolah masing-masing atau dalam proses pembelajarannya, mereka mengevaluasi sehingga tentu bisa berkolaborasi dengan sekolah dengan guru yang lain. Seperti disampaikan oleh Guru Radia bahwa di aktivitas PMO-nya ketika bicara tentang pembelajaran diferensiasi itu langsung memetakan ada sebagai guru model memaparkan, kemudian misalkan untuk pembelajaran hal yang berkaitan dengan kolaborasi itu, sehingga kendala-kendala yang disampaikan bisa dilakukan atau dalam tanda kutip punya solusi. Seperti itu. Mungkin kita langsung kami petik dulu atau ya kami petik dulu ya. Ngopi dulu. Oke Bapak Ibu, kita cover dulu mungkin sekitar 10 menit, jam 10 kita masuk. Oke Bapak Ibu, kita cover dulu. Ada tuh bang, sekali bang, sekali bang Diken, tes jam siswa baru teman malam kita pegang bahasa mau kan main literasi ay mana ini janda bukan politik anda apa
Abang lumayan ya. Dan ada apa ya? Beda model. Dan badannya ini loh panjang dari perjalanannya ada sertifikat nato dan kami nah itu kata sekolah kita kan beda dari iya tradisi dan budaya literasi yang baik. Nah, literasi yang tadi kita sudah pahami Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua dia bahwa fokusannya adalah membaca dan menulis, tetapi yang paling utama adalah transformasinya, bagaimana bisa memahami, bagaimana mengatasi pemahamannya itu bukan hanya teks saja, tapi juga teks yang tadi sudah cukup luas, bukan hanya terkait dengan gambar, model poster, tapi juga gestur dan mimik itu semua adalah pemahaman atau interpretasi yang bisa dipahami dengan kemampuan esensial dari literasi ini. Kemudian ketiga, tentu adanya faktor pendukung dari komunitas yang peduli yang tentu akan berkaitan dengan bagaimana budaya literasi ini akan memperkenal di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami tentang bagaimana
definisi Bapak Ibu sekalian, kemudian ruang lingkup, akan muncul apa sih sebenarnya tujuan dari literasi itu. Yang pertama adalah bahwa tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik dengan literasi. Karena ketika kita memahami sesuatu Bapak Ibu, kita membaca itu kan bukan hanya sekedar membaca Bapak Ibu, tapi ada hal yang tersirat dan bukan hanya tersurat yang kita pahami di dalam. Nah, kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, banyak tes yang dilakukan baik itu BUMN, kemudian dari kementerian, itu menitik beratkan tentang kemampuan literasi. Dalam hal ini kemampuan figural. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmadullah, bahwa hal yang paling mendasar pemahaman tentang gambar poster itu yang memang masih dilakukan perbaikan oleh Pak Ahmadullah, dan itu tentu menjadi hal yang sangat penting. Karena saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimak bagaimana penerimaan dari BUMN dan sebagainya, kemampuan memahami bukan hanya teks tapi juga figural itu sangat penting. Dan itu sampai bukan hanya memahami, tapi juga bisa menginterpretasi, dan interpretasi tentu itu adalah hal yang implisit yang dipahami dalam gambar maupun teks tersebut. Kemudian yang kedua, kita dalam membantu orang berpikir secara kritis serta tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Jadi ada hal yang kita memahami jauh lebih dalam, pemahaman kritis tentang lingkungan sekitar, kita tetap akan memberikan informasi bahwa terkait dengan hal sehingga tidak membuat seseorang tersebut itu tidak cepat bereaksi. Kemudian yang ketiga, membantu peningkatan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Kemudian yang keempat, membantu menemukan serta mengembangkan nilai yang baik dalam diri seseorang. Sehingga kalau kita lihat di Forum Merdeka, Bapak Ibu sering masyarakat bahwa Forum Merdeka itu kan bukan hanya aspek kognitif saja yang diterapkan pada pembelajaran literasi kurikulernya Bapak Ibu, tetapi pemahaman terkait dengan kondisi sekitar, kemudian pemahaman kritis Bapak Ibu, itu dicapai melalui pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana Bapak Ibu sekalian melalui asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian serta peserta didik, akhirnya akan mengetahui tentang bagaimana kondisi dan analisis permasalahan, sehingga itu akan menjadi satu proyek. Dan itu tentu bagian dari literasi. Jadi bukan hanya membaca secara teks, tapi membaca kondisi lingkungan, kemudian memahami, kemudian mengevaluasi, menganalisis, kita bisa menginterpretasi. Interpretasinya adalah menjadi sebuah aktivitas proyek, yang dimana aktivitas proyek sengaja apa yang disampaikan oleh koordinator pengawas Pak Ahmad, ya tentu bukan hanya sekedar memahami dalam hal ini outputnya dalam bentuk sebuah produk, yakni aktivitas proyek, tetapi bagaimana proyek tersebut itu memberi dampak dalam hal ini outcome. Yang seperti di Somba, saya lihat di aktivitas demonya itu yang menitik beratkan terkait dengan pemahaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dimana tentu manfaat literasi Bapak Ibu ini cukup banyak. Nanti materinya juga saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Literasi ini yang pertama memperkaya kosakata, memperluas wawasan dan pengetahuan, kemudian membantu berpikir kritis, membuat otak bekerja lebih optimal, kemudian mengasah kemampuan hingga meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusunkan. Itu tentu adalah manfaat dalam hal ini patut dari literasi tersebut, yang tentu bagaimana bukan hanya kita sebagai guru, tetapi juga peserta didik yang akhirnya bisa memakai kosakata, memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan verbal, kemudian meningkatkan kepekaan. Yang dimana literasi pada hari ini Bapak Ibu itu cukup banyak transformasinya, yang sekarang lagi gencar diberikan oleh kementerian itu adalah terkait dengan literasi digital. Karena literasi digital ini itu pemahamannya dengan banyaknya hoax Bapak Ibu sekalian, itu tentu literasi digital sangat penting dipahami oleh kita semua, dan tentu juga peserta didik, sehingga bagaimana bisa memilah informasi menjadi hal yang sangat penting itu dipenuhi atau dari kemampuan literasi yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi setelah tadi Bapak Ibu kita mendengarkan atau terkait dengan memahami eksplorasi konsep, kita kembali kepada refleksi diri Bapak Ibu sekalian, atau dimulai dari diri. Kita tak mau membandingkan Bapak Ibu yang tadi
Jadi kita refleksi sejenak Bapak Ibu. Kita ulang masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat kembali apa yang telah dikerjakan, apakah sudah benar atau tidak setelah Bapak Ibu mendengarkan atau memahami tentang bagaimana eksplorasi konsep tentang literasi ini. Saya mulai Bapak Ibu ya satu persatu, dan nanti ada perwakilan dari Bapak Ibu untuk bisa memaparkan terkait dengan pendapatnya. Jadi nomor satunya Bapak Ibu, literasi itu membaca dan menulis. Apakah pernyataannya benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Salah Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan? Oh iya. Ya Bu, saya ingin dulu. Nanti Bu. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya mencoba memberikan sedikit pengertian menurut pendapat saya sesuai dengan penjelasan yang telah tadi dipaparkan, bahwa literasi itu bukan hanya membaca dan menulis saja. Menurut pendapat saya, karena kenapa? Tadi sudah panjang lebar dipaparkan bahwa yang termasuk literasi dan numerasi bukan hanya membaca buku saja atau menanggapi cerita yang ada dalam buku, melainkan bagaimana kita bisa menanggapi segala hal yang terjadi di sekitar kita. Itu juga sudah bisa dikatakan sebagai literasi numerasi. Contoh kecil, misal saya sebagai guru kelas 1, bukan hanya materi yang harus saya jelaskan kepada anak-anak, tetapi bagaimana anak-anak bisa melihat segala hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Baik itu bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan teman yang lain, maupun hal-hal yang mungkin bersifat negatif. Itu semua akan bisa terbaca oleh anak-anak yang ada di kelas itu sendiri, dan akan bisa menjadikan bahwa hal yang terjadi di sekitarnya itu adalah ada hal yang baik dan hal yang buruk. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Sahida. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sahida bahwa pemahamannya bahwa kalau bicara tentang literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja, tapi jauh lebih tinggi daripada itu, memahami hingga bisa menentukan bahwa benar atau salah itu dari aktivitas membaca dan memahami. Seperti itu ya Bu Sahida. Mungkin Ibu Nurmalia tadi sampaikan mungkin ada hal yang berbeda. Ya, baik. Memang Pak, bukan berbeda, tapi mungkin saya mungkin agak lain. Kenapa Pak? Saya kembali pada posisi awal dalam bungkusan secara umum. Kalau menurut saya, meskipun kita gambarkan bahwa literasi itu seperti yang sudah digambarkan tadi di atas seperti itu, tapi bungkusan daripada yang menjadi kriteria auditoris, gambar dan sebagainya itu dibungkus dari membaca. Itu kalau saya, meskipun kita menyadari bahwa membaca ini kan sebenarnya kalau poin satu ini multitafsir sebenarnya. Karena kenapa? Membaca, menulis dalam gambaran umum. Jadi bukan dalam gambaran spesifik. Itu kalau menurut saya Pak. Jadi mungkin saya berbeda dengan teman-teman karena asumsi saat ini mungkin mereka memilih bukan, tetapi saya itu tadi saya kembali pada posisi bahwa saya selalu berpikir bahwa membaca dan menulis adalah bungkusan secara utuh. Mengenai auditori dan sebagainya itu adalah penjelasan yang merupakan lingkup dari keseluruhan yang ada. Itu Pak untuk sementara. Ya, terima kasih Bu Nurmalia. Kalau Ibu Nurmalia menyampaikan bahwa membaca dan menulis walaupun fokus proses awalnya berbeda-beda, literasi ya, membaca dan menulis, turunannya itu adalah pemahaman, ya, visual dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini Bapak Ibu rata-rata menjawabnya apa Bapak Ibu? Benar atau salah? Salah. Rata-rata salah ya. Oh iya boleh. Ya, menunjuk lagi ke salah. Ini kan sebuah proses Misal jadi jadi konsep kita belajar, konsep belajar kita
kita di tempo dulu. Kamu gitu ya. Literasi dalam membaca dan menulis. Oke, itu benar di tempo dulu. Tapi dalam konteks bahwa belajar itu adalah berubah, ada perubahan yang terjadi pada diri kita. Maka dengan konteks membaca, mempelajari tentang pengertian literasi dari dulu sampai sekarang, maka konsep sekarang itu ialah bahwa literasi itu bukan hanya membaca dan menulis. Ya, jadi itu jadi barangkali yang kita bisa memaknai, sehingga teman-teman sekarang ini harus mau merubah mindset, merubah pemahaman bahwa ketika pemahaman kita hanya dengan mempertahankan asumsi di tempo pemahaman lama, maka itu maknanya bahwa kita tidak mencoba mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga kalau saya menjawab dari ini bahwa ketika pemahaman kita literasi yang membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang miskonsepsi, Saya rasa barangkali itu Pak yang saya bisa tambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya dari SD 20 Impres Bapak, nama Mikawati. Boleh diambilkan kembali Pak? Mohon maaf. Kalau tidak salah tadi kalimatnya literasi. Membaca dan menulis. Literasi adalah membaca dan menulis. Kalau menurut saya Pak ini salah. Kalau menurut saya literasi adalah membaca dan menulis. Seandainya kalimatnya literasi ini kan benar ya. Ini tadi benar, mohon maaf. Seandainya kalimatnya mengatakan hanya membaca dan menulis, maka saya akan jawab saya sesuai pemahaman saya, sejauh pemahaman saya tentang literasi. Pemahaman kami awal tentang literasi, pertama kami mendengar literasi itu literasi membaca, maka yang ada dalam pikiran kami bahwa literasi itu hanya membaca awal. Setelah mendengar penyampaian tadi dan membaca di atas bahwa literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tetapi ada sedikit untuk pendapatnya Ibu, mohon maaf, dari SD2, saya sedikit ada sama sedikit Pak, bahwa memang literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tetapi jika kita mengadakan literasi, melakukan literasi, ujung-ujungnya pasti karena memahami apa yang kita pahami itu dibaca. Dalam membaca itu ada pemahaman, kemudian ditulis. Jadi mungkin itu juga saya juga agak berpendapat bahwa literasi itu membaca dan menulis, cuma membaca dan menulis, tetapi melihat tadi penjelasan berarti bukan hanya membaca dan menulis, walaupun sesuai pemahaman saya, walaupun literasi itu ujung-ujungnya awalnya membaca, memahami dan menulis. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hendra. Jadi Ibu Hendra di SD 20 Sobat mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang literasi itu bukan hanya sekedar aktivitas membaca dan menulis saya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti pada slide di atas nih Bapak Ibu, ini kemarin pada saat pembekalan untuk dosen pembimbing lapangan di kampus mengajar. Jadi kalau di tes di atas Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu bisa baca ya? Pasti bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian aktivitas untuk menulis, pasti bisa Bapak Ibu kan? Tulis kembali. Tapi apakah Bapak Ibu bisa paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak dipahami kan?
Membaca doang gitu. Jadi ketika kita masuk pada ranah literasi, bahwa bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana teks tersebut dipahami. Itu adalah literasi, sehingga nanti masuk di beberapa pertanyaan dan selanjutnya terkait mispersepsi bahwa literasi tidak hanya berhubungan dengan bahasa Indonesia saja, tapi seluruh mata pelajaran. Bahwa bukan hanya sekedar membaca Bapak Ibu, membaca teks, tetapi teks tersebut itu dipahami. Entah bungkusannya adalah teks, entah bungkusannya adalah non-teks seperti poster, gambar atau apapun itu, tetapi itu bisa dipahami. Kemudian ini interpretasi hingga lebih lanjutannya apakah menjadi menciptakan atau bisa menginformasikan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi tentu perjalanan transformasi dari literasi ini aktivitasnya tentu dimulai dari membaca dan menulis, kemudian bertransformasi dan berubah hingga bukan hanya sekedar membaca dan menulis, kemudian memahami, menginterpretasi, kemudian menganalisis, hingga tentu aktivitas yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita masuk di poin yang kedua. Literasi itu membaca buku saja. Apakah pertanyaannya benar atau salah? Salah. Ada yang ingin menyampaikan? Tak kurang jelaskan. Oke, Ibu. Kurang jelaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pernyataan yang kedua, yakni literasi itu membaca buku saja. Kalau asumsi saya Pak, itu adalah salah, pernyataan yang salah. Mengapa saya mengatakan salah? Karena tadi sudah sangat jelas dipaparkan di slide bahwasanya bukan hanya buku saja yang bisa dikatakan sebagai kegiatan berliterasi. Bisa saja dengan membaca poster atau mengamati poster, kemudian menonton bola, permainan sepak bola, bahkan infografis seperti tabel dan sebagainya juga termasuk kegiatan berliterasi. Saya rasa ketika seperti poster, infografis tadi dan menonton bola itu salah satu untuk mengakomodir gaya belajar, karena kita tahu ada beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, ada yang kinestetik, ada yang auditori atau visual. Saya rasa untuk mengakomodir itu, makanya saya tidak sepakat kalau literasi itu hanya membaca buku saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naslina. Jadi ya tadi sudah sangat jelas bahwa bukan hanya teks, tetapi juga konteks, infografis dan sebagainya. Dan tentu tadi apa yang disampaikan Ibu Naslina bahwa mengakomodir gaya belajar dari peserta didik bukan hanya terkait dengan visual, audio, tapi juga estetik dan sebagainya, sehingga aktivitas literasi itu bukan hanya teks, tapi juga non teks, sehingga itu juga menjadi bagian hal yang sangat penting dalam proses-proses pembelajaran yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Ini benar atau salah Bapak Ibu sekalian? Salah. Ya boleh, Bapak. Apa dia? Benar, mengerti. Terima kasih atas kesempatan ini. Karena sangat membaca dan menurut saya Pak, asumsi saya bahwa ketika kita berliterasi cuma sampai pada pengertian, berarti literasi kita itu tidak tuntas. Karena dijelaskan tadi bahwa literasi itu bisa saja sampai menghasilkan produk, itu namanya literasi. Kalau saya lihat pernyataan di atas itu baru cuma sampai memahami atau sampai proses menafsirkan. Seharusnya literasi misalnya kita sudah mampu mengevaluasi, merefleksi, itu termasuk literasi. Jadi menurut saya itu salah. Terima kasih. Ada yang berbeda berapa? Tapi beberapa dua, nomor 3. Benar ya Wan. Benar itu dia menurut yang dan dia memahami. 10. 10 nomor 2. Benar. Si fotonya literasi adalah
Pengertian lagi sesuai dengan poin yang ketiga bahwa literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Kalau menurut saya pernyataan ini adalah benar. Karena kenapa? Seperti yang juga tadi saya sampaikan waktu saya memberikan komentar pada poin pertama, bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca, menulis, dan numerasi bukan hanya sekedar membaca baik itu buku teks ataupun non-teks, melainkan kita harus mampu memahami apa yang kita baca. Seperti yang tadi Bapak tunjukkan di layar bahwa ada semacam bacaan, kemudian kita disuruh sedikit membaca dan kemudian memberikan pendapat apakah kita mengerti dengan apa yang kita baca. Kemudian kita berkomentar, ada yang tidak. Seperti itulah gambarannya. Anak-anak terkadang mengerti juga apa yang dia baca, tapi lebih banyak tidak mengertinya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi posisinya sudah satu-satu, Bapak. Ada lagi satu supaya ingin menyampaikan pendapat. Saya benar. Kalian pasang. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita menyimak konsep literasi, membaca, menulis, mengerti. Mengerti kan maksudnya memahami. Kalau orang sudah mengerti, memahami apa yang dimaksud pesan-pesan yang dia baca, apakah berupa tulisan, berupa gambar, atau nah, sebenarnya kalau terkait ini masalah literasi, sebenarnya di agama kita itu sudah mengajarkan dari awal, tanpa ada tulisan, tanpa ada orang tahu membaca, untuk ikra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah jelas sekali, tidak ada tulisan, tetapi alam dibaca, bagaimana bentuknya ini, bagaimana Tuhan menciptakan ini. Ya, saya kira ini tidak perlu berangkat. Makanya saya mengatakan bahwa ini benar. Ketika kita memahami, mengerti kan dalam artian memahami. Mengerti, kalau misalnya apa yang dibaca mengatakan bahwa Anda harus pergi ke sana mengambil ini, menghitung sekian, berarti anak itu pasti dia tahu, dia sudah mengerti. Ya, saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Panjang-panjang. Terima kasih Pak Said. Jadi pemahamannya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa mengerti informasi itu adalah memahami. Turunan dari memahami itu apakah nanti akan menginterpretasi, kemudian analisis dari pemahaman tersebut, kemudian memahami berarti dia mengerti. Mencipta itu adalah pengertian. Jadi tiga aktivitasnya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya ketika kita mengkategorisasikan masing-masing lagi, itu bisa jadi sesuatu yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Tetapi tiga pemahaman awal adalah bahwa ketika seperti tadi di bahan bacaan yang cukup panjang tadi, kita sudah bisa membaca, kemudian sudah bisa menulis, tapi apakah Bapak Ibu sekalian atau saya juga mengerti atau tidak, itu tentu jawabannya ya bukan kelemahan kita. Tapi bagaimana proses pembelajaran, proses belajar yang diberikan, yang kita lakukan, dan akhirnya kita akan mengerti dan memahami, sehingga dari aktivitas pemahaman tersebut itu nanti akan turun lagi. Apakah kita menginterpretasi menjadi sebuah turunan, misalnya membuat sebuah artikel, atau misalnya kita mencipta dari pemahaman tersebut menjadi sebuah produk, yang dimana ketika kita bicara tentang produk ya tentu akan memberi dampak bagi peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya sekalian. Kemudian yang keempat, bahwa literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kita semuanya sepakat ya Bapak Ibu ini keliru bahwa bukan hanya bahasa Indonesia saja. Sehingga kita di sini baik itu mata pelajaran PJOK, mata pelajaran PAI, mata pelajaran IPAS, tentu semua aktivitas literasi itu hal yang sangat penting dan itu sangat esensial dalam setiap aktivitas pelajaran. Kemudian yang kelima, bahwa guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak perlu atau tidak wajib mengenalkan literasi pada murid di sekolah. Ini salah juga ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan. Jadi bukan hanya mata
semua aktivitas kita, semua mata pelajaran tentu membutuhkan yang namanya literasi. Itu seperti itu. Dan seperti tadi Bapak Ibu, ketika mata pelajaran ini ketika tidak paham tentang apa yang dibaca, itu tentu pengertian atau pemahaman tidak akan sampai Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat. Ya. Benar. Salah. Benar. Saya benar. Ya, kita pasain dulu, kemudian nanti Bu Rahmani. Ini berdasarkan pengalaman Pak. Ya. Ada anak yang lancar membaca, cepat. Namanya kan anak yang lancar membaca tidak selalu memahami bacaan. Iya, Buktinya, benar. ketika disuruh membaca, Lancar. itu bukan konsep ini Pak Kali. Saya tanya, apa tadi dibaca nak? Tidak tahu. Dia tidak tahu. Lancar membaca, Ya, tapi seperti tidak tahu itu. artinya. Ya, itu pernyataan benar. Lancar itu belum tentu Pak. Ya, seperti itu. Ya, lancar. Dari pengalaman. Nah. Ya. Benar ya? Iya benar. Oh iya ya. Benar. Oh, iya. Benar pernyataannya. Dia usah nggak dijawab, bermana kan benar. Nah, setelah menonton video tersebut Bapak Ibu, saya ingin persilahkan ada perwakilan sekolah, entah dalam hal ini pengawas, kepala sekolah atau guru, ingin memaparkan tentang apa yang didapatkan dari menonton video tersebut dengan mengaitkan bagaimana di sekolah terkait dengan pembacaan atau pendidikan. Ada Bapak Ibu sekalian yang menyampaikan? Halo Bapak Ibu. Ini Bu Kastina Ibu. Anda bisa lihat. Tidak, Anda bisa apa itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Langsung saja, berdasarkan tayangan video tadi, bahwasanya kita mengetahui bersama bahwa ada 4 jenjang kemampuan literasi dalam satuan pendidikan itu. Yang pertama itu perlu intervensi khusus. Dalam hal ini nilainya jauh di bawah kompetensi minimum. Kemudian yang kedua ada dasar, capaiannya yakni di bawah kompetensi minimum. Yang ketiga cakap, yakni mencapai kompetensi minimum. Dan yang keempat mahir atau di atas kompetensi minimum. Semalam saya sudah mencoba membuka rapor pendidikan SD 19 Impres Galung-Galung Pak, dan ternyata saya mendapatkan data bahwasanya untuk kemampuan literasi masih melekat SD 17 Galung-Galung, mohon maaf Pak. Saya lanjut. Ternyata setelah saya membaca data rapor pendidikan SD 11 Laur, bahwasanya untuk kemampuan literasi naik 66,67% dengan capaian tentunya jenjang cakap. Ya, sebanyak 50% siswa sudah mencapai kompetensi minimum dengan apa istilahnya ya. Untuk tahun 2023 ini skor perolehannya 50, sedangkan tahun sebelumnya itu skor perolehannya 30. Saya rasa seperti itu informasinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haslina. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ada peningkatan, dan peningkatannya cukup signifikan dan masih pada kategori semuanya dari 33% ya Bu ya. Kemudian menjadi 66% yang tentu itu masuk pada kategori cakap. Sehingga tentu pendekatannya Bapak Ibu adalah tidak hanya sekedar membaca bagaimana latar pendidikan, tapi ada aktivitas yang diberikan. Dia bukan hanya pada kategori dasar, intervensi khusus, tetapi tentu juga ada aktivitas yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa minimal mempertahankan yang benar-benar cakap atau bisa meningkatkan
dalam rapat pendidikan itu sesuatu yang sangat penting dan nanti akan turun menjadi aktivitas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Untuk 2023 Bapak Ibu sudah semua dibuka ya rapat pendidikan ya? Sudah semuanya Bapak Ibu ya? Ada kalau tidak salah juga pernah dibahas pada saat lokakarya PBD, terutama kompetensi fondasi tentunya karena kita bicara tentang literasi. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Aslina, membaca rapat pendidikan, memahami tentang bagaimana klasterisasi dari kemampuan literasi dari peserta didik, dan tentu itu adalah budaya refleksi berbasis data. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan tentu berpihak kepada tumbuh kembang murid, itu tentu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang keempat, itu adalah satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Khadijah bahwa di rapat pendidikannya kategori rendah itu adalah iklim inklusif di sekolah. Itu sehingga itu menjadi intervensi khusus apa yang dilakukan pada aktivitas PMO. Dan yang terakhir itu adalah satuan pendidikan menjalin kebutuhan dengan orang tua kembali. Saya pikir setiap sekolah ini sudah melakukan seperti pada beberapa PMO di tahun pertama dan kedua, seperti SD 28 Imam Sulawon maupun SD 13 Kaderaan yang ada kaitannya dengan bagaimana setiap kegiatan biasanya akan mengundang orang tua maupun wali, maupun di SD Palang-Palang yang membangun jejaring komunikasi dan silaturahmi bukan hanya orang tua tapi juga alumni, dan itu menjadi aktivitas yang sangat baik untuk dilakukan. Jadi ini 5 indikatornya Bapak Ibu transformasi di satuan pendidikan masing-masing. Jadi apakah stagnan ataukah berubah, dan ketika berubah itu artinya terjadi transformasi yang terkait dengan literasi di satuan pendidikan kita. Nah, untuk 6 indikator Bapak Ibu yang terkait dengan satuan pendidikan, itu yang pertama adalah kemampuan literasi tentu, kemudian kemampuan numerasi. Makanya beberapa sekolah Bapak Ibu saat ini itu sudah membudayakan selain adanya panggung literasi atau pojok baca maupun sudut baca itu Bapak Ibu, itu juga ada aktivitas tahunan yang dilakukan seperti misalnya festival literasi maupun festival numerasi, sehingga akan mengapresiasi budaya literasi yang Bapak Ibu lakukan. Itu pertama sudah dilakukan sekolah. Dan di angkatan 1 Kabupaten Majene juga sudah melakukan Bapak Ibu tentang bukan hanya panggung literasi tapi juga ada festival literasi dan numerasi. Kemudian ada indeks karakter, kemudian keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Ini adalah indikator komunitas Bapak Ibu terkait dengan satuan pendidikan dasar menengah yang tentu akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengupayakan kemudian membangun iklim literasi yang baik di sekolah kita. Nah, dari beberapa hal ini Bapak Ibu, ini tentu hanya selingan terkait dengan perencanaan berbasis data, dimensinya adalah mutu dan relevansi berhasil belajar. Ini tentu akan berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk pemerataan pendidikan yang bermutu, ini kesenjangan literasinya, kemudian sedang numerasi, karakternya, lingkungannya, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas Bapak Ibu dan juga disampaikan oleh Ibu Aslina, bahwa pencapaian literasi pada rapat pendidikan ini didapatkan dari asesmen kompetensi minimum, yang salah satunya adalah asesmen nasional, yang dimana hasil AKM ini Bapak Ibu itu nanti akan memetakan, jadi ada mapping terkait dengan kemampuan murid, yang dimana mappingnya, pemetaannya itu dibagi menjadi 4, apakah perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan akhir. Jadi seperti tadi video Bapak Ibu, jadi hasil dari pembacaan rapat pendidikan kemudian dipahami, kemudian dilakukan apa persentase yang paling banyak dan beberapa persentase apakah masuk ke intervensi khusus, yang dimana peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana seperti yang disampaikan oleh Pak Said. Mungkin akan sangat banyak peserta didik yang lancar membaca, tetapi untuk mengambil hal eksplisit dari teks tersebut itu belum tentu bisa. Kemudian kalau kemampuan dasar menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada, kategori cakap seperti tadi SD 19 Universitas Bawah yang disampaikan oleh Ibu Aslina bahwa 7% itu masuk kategori cakap, yang dimana kategori cakap ini Bapak Ibu itu adalah peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks.
kemudian dia mampu mengintegrasikan. Yang dimana untuk ruang kolaborasi tersebut Bapak Ibu itu memastikan bahwa strategi terkait dengan peningkatan maupun penguatan literasi yang Bapak Ibu susun itu senada dengan asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, itu ruang kolaborasi alternatif. Untuk referensi terbimbing ini Bapak Ibu, saya persilakan dulu nanti untuk perwakilan kepala sekolah ini saya persilakan dari SD 20 Sombang untuk kepala sekolah Pak Samadi. Kalau untuk perwakilan guru mungkin dari SD 28 Ibu Sulawat mungkin Ibu Saladinya ya Ibu Saladini. Kemudian nanti Pak pengawas ada Pak Ahmad. Boleh ya Pak ya, apa yang tadi telah dituliskan seperti itu dari sistem bimbing. Iya. Untuk guru. Biar dia nak tulis tadi. Terima kasih. Salam. Mai Pak Mai tahu. Situ orang Mai minta bagian-bagian belakang sini. Situ orang masuk peluang. Ya, si peluang di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan program literasi sekolah yang kami lakukan di sekolah. Ini untuk pertama kalinya di kesempatan ini untuk menyampaikan pendapat didukung nanti ditugaskan bahwa apa yang kami lakukan di sekolah yang saya pun bersekimat tidak semuanya ditampilkan karena yang sekolah khusus untuk kegiatan keseluruhan sekolah ini yang saya tampilkan. Yang menjadi hal yang mungkin lain dari yang lain di sekolah kami adalah tentang kegiatan literasi mengaji bersama, di mana mengaji bersama ini dilakukan pada hari Kamis 1 jam full pada awal pembelajaran. Pematerinya itu bukan dari guru, bahkan pemateri kami berkolaborasi dengan pihak Kementerian Agama dari 2 kecamatan Senggana. Kami melibatkan penyuluh, jadi penyuluh agama di kecamatan Senggana terjun langsung memberikan pengajian, baik yaitu dalam hal pemahaman tentang cara mengaji dan seterusnya maupun pengetahuan agama dan sebagainya.
Jadi ini kami sudah lakukan selama kurang lebih di awal tahun pelajaran, dan kami ada MOU antara sekolah 2 dan diketahui oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana. Tapi bukan hanya literasi mengaji bersama, tapi masih banyak lagi yang tidak perlu saya ungkap di sini karena saya kira tadi bahan referensinya sudah cukup banyak kali. Ada yang berliterasi 15 menit, ada yang dan sebagainya. Dan saya kira di catatan Sipinam teman saya pasti ada punya juga tercatat hal-hal yang saya tidak bisa ungkap di Sipinam saya. Jadi demikian apa yang menjadi program literasi sekolah di sekolah saya. Alhamdulillah sudah berjalan setiap hari Kamis mengaji bersama. Materinya, pembawa literasinya adalah dari Pemilu 2 dari dua kecamatan Sendana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu nampak setoreng udah Ibu sobatnya? Ada. Perwakilan, oh iya. Ternyata belum kenal. Tidak terlalu maju karena mic-nya storeng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Said, kita sudah beberapa kali bertemu di kegiatan Mata Karya, tapi ternyata belum saling mengenal nama. Tapi kalau saya itu Pak Said, alhamdulillah sudah tahu nama beliau. Nama saya Sabatini, saya dari SD 28. Bukan Pak Said, maaf, yang Pak Said yang sana. Pak Saharudin. Abang ikan waco. Tidak apa-apa. Ya, di kegiatan Mata Karya ya, yang paling terkenalnya kan Pak Said yang namanya viral ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kembali tadi untuk refleksi terlebih yaitu praktik pembelajaran yang telah saya lakukan sudah menguatkan literasi. Mungkin saya garis bawahi apakah praktek literasi yang saya lakukan ini sudah betul-betul sesuai konsep yang tepat atau belum? Nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk melakukan penilaian. Karena nanti akan sedikit saya gambarkan kegiatan literasi yang saya lakukan di kelas. Misalnya kegiatan membaca nyari, mungkin ini pelajaran atau materi yang saya dapatkan di bimbingan literasi di LPMP kemarin, BPMP kemarin. Kegiatan membaca nyari kemudian menggali informasi apa yang telah kita sampaikan ke peserta didik. Tetapi kelemahannya di sini adalah bahwa anak-anak ketika selesai kegiatan membaca nyari untuk menggali informasi yang telah disampaikan itu agak masih terkendala. Yang pertama, rasa percaya diri anak-anak itu sangat susah untuk dibangun. Itu salah satu contoh yang saya lakukan. Kemudian ada kegiatan deskripsi, di mana anak biasanya diminta untuk memilih benda, kemudian menggambarkan benda tersebut dalam bentuk mendeskripsikan benda tersebut. Dan lagi-lagi ini terkendala rasa percaya diri anak. Jadi mungkin seperti itu saja Pak kegiatan yang biasa saya lakukan selain kegiatan membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sekali lagi, apakah hal-hal yang telah saya lakukan di kelas itu sesuai dengan konsep literasi yang tepat? Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Pengetahuan bacaan itu. Tadi Ya, sama saya membaca nanti ngerti kata-kata khusus sebagai kapasitas beliau sebagai kepala sekolah itu adalah program literasinya adalah terkait dengan kurang kemampuan. ya walaupun seperti yang saya ketahui bahwa SD 20 Somba sudah dapat literasi biasa membaca 15 prinsip untuk belajar literasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Sarudin bahwa pemahaman mengaji agar supaya lebih dalam tanda kutip banyak sekali baca tetapi jauh lebih memahami itu adalah dengan kolaborasi dengan kaulah dan sebagainya sehingga dilakukan setiap hari Kamis kemudian ada pemahaman lebih dan tentu bukan hanya dan itu menegaskan bahwa terkait dengan literasi bukan hanya bahasa Indonesia saja tetapi juga dengan mata pelajaran dengan bahasa Islam dan tadi sahabat ini yang memanfaatkan sebagai perwakilan guru bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan yang pertama membaca nyaring seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Rahmani dan baru-baru dilakukan 2-3 hari yang kemarin itu komunitas guru penggerak misalnya komunitas guru penggerak. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pemahaman membaca tetapi bukan hanya teks saja tapi juga non-teks ya itu ya terkait dengan gambar dan tentu hal tersebut berarti itu sudah membaca program literasi yang dilakukan sekolah karena di sini 28 itu sudah ada juga para literasi yang saya kala kemudian partai satu sudah ada festival literasi juga ya ya karena saya ada partai satu seperti itu jadi beberapa hal yang telah dilakukan oleh masyarakat ini yang membaca nyaring kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana pemahaman bukan hanya teks tapi juga non-teks. Nanti ada sekolah yang lainnya saya persilakan dulu untuk perwakilan dari pengawas silakan kepada Pak Rahman perwakilan pengawas ya. Iya, terima kasih. Ini pendapat diberikan kepada pengawas ini program literasi yang dilakukan seperti ini. Bagaimana pemahaman pengawas terhadap bagaimana pengetahuan ya pandangan pengawas terhadap program literasi Indonesia. Jadi seperti yang sudah digambarkan oleh beberapa kepala sekolah dan beberapa guru tadi bahwa sekolah sekarang ini memang pada dasarnya sudah melakukan program literasi. Jadi lagi-lagi ini kan literasi trennya baru sekian tahun terakhir ada literasi. Sesungguhnya penerapan kegiatan yang dimaknai oleh literasi sebenarnya teman-teman guru kepala sekolah sudah melakukan di sekolah. Bahkan saya lihat beberapa sekolah termasuk yang disampaikan oleh Pak Sarul tadi di 20 sebelum training literasi di sana dia sudah bikin iklan dia apa namanya yang dinamakan panggung literasi dari Pak Sarul panggung literasi. Nah beberapa sekolah-sekolah juga demikian sudah ada itu. Jadi saya lihat bahwa sekolah-sekolah sudah melakukan itu sudah ada apresiasi dan ada implementasi daripada kegiatan yang menguatkan literasi. Jadi sesuai dengan konsep yang tepat. Oleh karena tadi, karena tadi berdasarkan fakta yang ada bahwa teman-teman sudah menyiapkan sarana prasarana ya, yang mendukung daripada kegiatan literasi. Kemudian tentunya itu semua dengan sejalan dengan dengan perencanaan berbasis data. Sekolah diharapkan menyusun rencana kegiatan sekolahnya berdasarkan daripada data rapor pendidikan. Nah, dengan demikian berdasarkan daripada motivasi ini, ya teman-teman sekarang itu sudah kemudian membuka rapor pendidikan. Nah, di mana kita lihat pada umumnya teman-teman di sekolah itu rapor pendidikannya tertuju lebih besar dia kepada literasinya. Atau memang berdasarkan data yang ada, kalau kita di Majene itu hampir memang semua sekolah mengalami fluktuasi daripada nilai literasinya. Ada yang kadarnya kurang, yang rendah, sedang, ya. Kemudian ada baik, ada juga baik tetapi menurun.
menurun dengan daripada tahun yang kemarin seperti ini, sehingga berdasarkan data ini tadi oleh sekolah menyusun perencanaan, kemudian dalam rangka untuk merealisasikan daripada rencana yang dibuat yaitu meningkatkan literasinya, disiapkanlah sarana dan prasarana yang mendukung untuk itu. Saya rasa itu yang kami dapat sampaikan berdasarkan pengamatan yang kami lihat. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman untuk penguatan dan bagaimana menilai program literasi yang dilakukan di sekolah. Yang poin utamanya tentu adalah bahwa saat ini masing-masing sekolah untuk memenuhi amanat Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti pembiasaan membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai, kemudian penyiapan sarana prasarana seperti disampaikan oleh Pak Rahman dengan adanya panggung literasi di beberapa kelas di sekolah yang saya pernah kunjungi. Tentunya sudah ada pojok baca maupun sudut baca, itu sudah ada beberapa sarana prasarana, sehingga lahir beberapa aktivitas atau program literasi turunan yang berkaitan dengan literasi seperti yang disampaikan oleh sahabat kita, seperti kegiatan membaca nyaring itu untuk memberi pemahaman yang umum, juga tentunya bagi peserta didik, kemudian pemahaman membaca bukan hanya teks tapi juga non teks, agar supaya terkait dengan kemampuan membaca gerak infografis, poster dan sebagainya itu tidak dimiliki oleh peserta didik. Tentu hal-hal tersebut itu turun dari aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang nanti kita kaitkan dengan rapat pendidikan, itu untuk memahami bagaimana terkait dengan kemampuan literasi peserta didik kita. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, baik sebagai guru, kepala sekolah maupun pengawas yang telah Bapak Ibu tuliskan di atas. Itu nanti akan menjadi produk bagi lokakarya ini, yang nanti juga nanti akan disampaikan di akhir oleh BJP bahwa pendekatan yang berbeda adalah bahwa saat ini Bapak Ibu seluruh aktivitas Bapak Ibu sekalian nanti dari produk yang telah dihasilkan ini yang seperti ini nanti akan ada sertifikat yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengumpulkan semua terkait dengan refleksi pembimbing ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya 5 menit sebelumnya 12, tadi saya bilangnya setengah 12. Sebelum kita masuk di sesi istirahat, jadi ini saya gabungkan Bapak Ibu ya, jadi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Untuk elaborasi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan mengerjakan lembar kerja literasi yang telah saya bagikan Bapak Ibu di WA group seperti itu. Yang kemudian setelah ruang kolaborasi Bapak Ibu, nanti akan ada elaborasi pemahaman yang Bapak Ibu nanti akan berdiskusi terkait hasil penugasan ruang kolaborasi. Kemudian tentu agar supaya efektif Bapak Ibu, karena tentu harapannya saya adalah semua akan terdengar bagaimana strategi terkait dengan penguatan literasi di sekolah masing-masing, sehingga nanti mungkin baiknya saya akan bagi menjadi 4 kelompok Bapak Ibu. Setiap kelompok terdiri dari 2 sekolah, bisa jadi ada 1 sekolah yang terdiri dari 3 sekolah Bapak Ibu, karena kita 9 sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kepada Pak Rahman nanti akan bergabung kepada kelompok yang dengan dengan salah satunya di sekolah binaan, sekolah beliau. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kita akan buat dan nanti bisa jadi untuk tempat duduknya Bapak Ibu disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing yang Bapak Ibu ya. Dan nanti ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tanpa harus bagi, nanti Bapak Ibu bergabung saja sesuai dengan kelompoknya yang Bapak Ibu tentukan masing-masing. Nanti terdiri dari 2 atau 3 sekolah. Jadi nanti akan ada 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendiskusikan tentang lembar kerja itu, yang dimana kata kuncinya Bapak Ibu adalah strategi penguatan literasi yang Bapak Ibu susun di sekolah yang disesuaikan dengan hasil asesmen oleh guru di awal pembelajaran. Jadi sesuaikannya Bapak Ibu sekalian. Ya nanti pas dimasuk jam 1 Bapak Ibu bisa Bapak Ibu langsung diskusi, kemudian mungkin setengah jam seperti itu, kemudian kita elaborasi pemahaman. Kita akan paparkan masing-masing per kelompok, yang dimana di setiap kelompok mengakomodir masing-masing sekolah. Jadi terlihat masing-masing, jadi walaupun 1 kelompok Bapak Ibu, tetapi ada produk masing-masing sekolah. Jadi bukan 1 kelompok 1 produk Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya di satu produk itu, di satu kelompok ada 2 sekolah, jadi produknya itu adalah 2 sekolah, bukan satu produk Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu. Tapi supaya lebih efektif waktunya, karena saya sih harapannya adalah akan ada pemaparan dari masing-masing sekolah. Jadi nanti akan ada perwakilan kelompok, ya seperti itu Bapak Ibu, supaya waktunya kita efektif, karena supaya kita tidak terlalu-lalu Bapak Ibu, apalagi AMK, waktunya tidak sampai lebih dari jam 3. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi sudah istirahat Bapak Ibu, kita break sampai jam 1. Tadi sepertinya ada kesalahan Bapak Ibu, tertukar antara jabatan dan alamat sekolah, sehingga Bapak Ibu harus absen lagi. Tadi saya sampaikan itu Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu, jelas semuanya Bapak Ibu. Nanti PowerPoint-nya saya bagikan lagi. Oke, saya akhiri, saya pilih di lokal kali ini Bapak Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya video media cari-cari mukanya. Kalau dijawab nanti saya hapus ya. Saya melihat bahwa kita harus berdasar pada rapor pendidikan kita, di mana saya hanya mengambil satu sampel yang menjadi menurun pada tahun ini adalah ada pada literasi, di mana walaupun kita mengetahui bahwa literasi di situ itu semuanya sudah hijau, tapi ada poin yang menurun, yaitu ada pada kompetensi membaca tes informasi. Jadi itulah yang menjadi sentral kita yang kita angkat pada kali ini. Nah, teman-teman sudah menyusun rencana-rencana apa yang akan mereka lakukan. Kebetulan teman saya memilih kemampuan pada fase C yang akan diamati. Kemudian ada beberapa perilaku yang akan mereka kembangkan, ada rencana kegiatan yang akan mereka lakukan. Perlu saya sampaikan semua Pak, atau fungsi saya semua? Semuanya lihat dulu. Oke, baik. Contoh saya pertegas, kemampuan fase adalah yang dipilih teman-teman adalah C. Kami memilih C, maaf. Terus contoh perilaku kemampuan fase C yang perlu diamati, kita merujuk dari kompetensi membaca tes informasi. Maka kita menyiapkan, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menyiapkan bahan bacaan. Kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana strategi, bagaimana siswa kita itu membuat kosakata, dalam arti mencari kosakata yang susah atau yang sulit. Nah, setelah itu kita memberikan alat tes